Oh, ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi ja'ala qawla wa fi'la wa qarara nabiy hadith. Thumma sannanaha fatasanna bihal muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari awali majelis kita pada kali ini dengan lafal niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid karena Allah semata juga. Melanjutkan tentang sirah sahabah yang sampai pada asrut tabi'in, yakni sosok tabi'in ahli ibadah mujahid yang mampu melawan sosok Nabi palsu Yaman, yaitu Abu Muslim al-Khawlani. Tatkala Abu Muslim al-Khawlani diusir, disingkirkan dari Yaman oleh Nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi, maka berangkatlah Abu Muslim menuju Madinah Al-Munawwarah untuk bisa menyusul baginda Rasulullah. Tatkala ia sampai di Madinah, ia sudah mendapati baginda Rasulullah wafat, dan Madinah dalam keadaan kondisi masih berkabung sedih lagi. Hitungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih terasa akan kepergian baginda Rasulullah, dan kesedihan itu dialami oleh seluruh penduduk Madinah. Muram durja sedih, berkabung, hitungannya begitu ya Bapak Ibu ya. Masuklah Abu Muslim al-Khawlani ke dalam Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah bersebelahan dengan makamnya beliau sekarang. Ketika sedang khusyuk beristighfar dan bertasbih di dalam ini masjid, tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dari belakang. Karena memang sebagaimana kita di Masjid Al-Huda ini saja, kalau ada orang asing yang datang bergabung dengan kita tahu dia Muslim, namun nampak kalau dia itu baru tiba dari perjalanan yang jauh, apalagi perjalanan itu tentu berhari-hari, berminggu-minggu, lusuh, capek dan lain sebagainya kan kelihatan. Musafir yang datang bergabung dengan kita, padahal baru dari Pekanbaru saja ketika dia tiba subuh di Al-Huda ikut sholat subuh, kita bisa lihat oh ini musafir, ini musafir. Tatkala sedang khusyuk berzikir itulah ditepuk pundaknya, bahunya oleh seseorang yang melihat ia asing dan bertanya, dari mana engkau, dari negeri mana engkau berasal? Maka orang yang menepuk pundaknya tadi, Bapak Ibu, ternyata beliau adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar melihat ada orang asing bergabung di Masjid Nabawi, lantas khusyuk
berzikir, bertasbih di dalamnya, ditepuk pundaknya, ditanya, wahai saudaraku, dari negeri manakah engkau berasal? Maka dijawab oleh Abu Muslim. Abu Muslim belum tahu kalau yang nanya ini Umar. Saya berasal dari negeri Yaman. Jadi kalau kita melihat Ka'bah itu ada namanya rukun Yamani, ada rukun Iraki, ada rukun Syami, ada rukun Hajar Aswad. Nah, rukun Hajar Aswad itulah yang ada Hajar Aswadnya di pojokan. Rukun itu pojokan, sudut. Baru menghadap ke Syami. Nah, itu arah ke Syam itu. Baru rukun Iraki, menghadap ke Irak. Dan yang satu lagi yang kita mulai untuk bertakbir walaupun tidak menyentuh ataupun tidak mencium, tidak memberi salam, itu rukun Yamani. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kita juga bertakbir di sana, mengawali dengan menyebut nama Allah, namun tidak dicium, tidak pula dipegang, cukup bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, itu rukun Yamani. Arah sudut itu mengarah ke Yaman. Ujar Abu Muslim, saat disentuh bahunya, saat pundaknya ditepuk, saya dari Yaman. Karena memang kalau kita lihat tiap-tiap daerah itu punya ciri khas dengan mata, hidung, wajah, ini terutama kebiasaan-kebiasaan orang Yaman. Ini alisnya agak lebat hitam gitu ya. Terus mereka itu lebih senang dengan mempacari. Nah, kalau kita pakai inai, menginai rambut, alis, ini senang warnanya kemerah-merahan, kekuning-kuningan inainya. Karena memang baginda Rasulullah tidak memperkenankan kita menghitamkan ubat. Namun ketika inai yang digunakan untuk mewarnai rambut, ini orang-orang Yaman punya kebiasaan itu. Nah, kalau ada orang yang asing begini, tentu rasa ingin tahu kita muncul. Ditepuk pundaknya. Saudaraku, karena sama-sama muslim dan sholat di dalam Masjid Nabawi, tanyalah oleh Umar, dari negeri manakah engkau? Padahal dari melihat saja udah kelakuan kalau ini dari Yaman. Nah, untuk mengawali pembicaraan, Umar bertanya, dari mana engkau negerimu berasal? Dijawablah oleh Abu Muslim, saya dari Yaman. Ketika mendengar ungkapan dari negeri Yaman, maka rasa ingin tahu Umar kembali memuncak. Ia bertanya, melanjutkan pertanyaannya. Dari Yaman ya? Bagaimana kabar orang yang mau dibakar oleh penduduk Yaman, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dia? Mendengar dari Yaman, baru saja kasusnya. Nah, hitungannya masih viral ini kalau kita sekarang. Sedang marak-maraknya kasus berita dari Yaman itu, ada pembakaran seseorang karena ketaatannya kepada Allah oleh penduduk yang mendukung Nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi, ia akan dibakar. Jadi berita itu sudah santer di Madinah, di Makkah. Maka langsung Umar bertanya, kamu dari Yaman? Bagaimana kabar orang yang mau dibakar oleh penduduk Yaman karena ia mempertahankan akidah ketauhidannya? Kenapa? Karena Nabi palsu di Yaman tidak lain adalah Al-Aswad Al-Ansi. Saat itu di Madinah juga ada Nabi palsunya, Musailamah Al-Kadzab. Itu juga saat itu lagi marak. Musailamah itu mengaku akan menggantikan Rasulullah sebagai nabi. Di Yaman lebih dahulu mendengar Rasulullah wafat saja langsung
ada nabi yang mengaku menjadi penerus penggantinya baginda Rasulullah. Ujar Abu Muslim sambil tersenyum, alhamdulillah dia baik-baik saja. Ditanya bagaimana kabar orang yang mau dibakar itu, dijawab dengan tersenyum sambil mengatakan alhamdulillah orang yang mau dibakar itu baik-baik saja. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang sedang ditanya oleh Umar itu dirinya sendiri. Terucaplah dengan spontan alhamdulillah dia baik-baik saja, seakan-akan ini memang tidak pembicaraan untuk orang ketiga, Bapak Ibu. Kan orang ketiga itu orang lain yang dibicarakan, sementara yang dibicarakan dan ditanya oleh Umar ini dirinya sendiri. Ini pembicaraan dua arah saja untuk dirinya sendiri, karena dengan tersenyum dia menjawab alhamdulillah dia baik-baik saja. Dianya itu dalam tanda kutip, dalam tanda petik, bagaimana tidak, dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Lalu melihat senyuman oleh Abu Muslim ini, Umar berfirasat dengan wajahnya dan langsung spontan juga bertanya, apakah engkau ini orangnya? Apakah kau orangnya nih katanya? Jangan-jangan kau ini orangnya yang sedang kita bicarakan ini. Kan kita bicarakan orang lain, orang ketiga. Sementara dengan senyuman dan raut wajah itu seakan-akan kita sedang bicara dalam dua arah saja. Apakah engkau orangnya? Lantas Abu Muslim Bapak Ibu menjawab, benar, akulah orang yang mau dibakar itu. Bagaimana tidak heboh hitungannya ya. Orang karena mempertahankan akidahnya, lantas oleh nabi palsu yang ada di sana diniatkan untuk dibakar. Al-Quran menceritakan tentang Ibrahim saat ia dibakar oleh penguasa zalimnya yang mengaku sebagai Tuhan, itu abadi hingga saat ini. Kenapa? Karena termaktub di dalam Al-Quran, Allah yang menceritakannya dengan firman Allah. Lantas ada orang yang juga sedemikian, seakan-akan kalau Ibrahim memang dilemparkan ke dalam kobaran api, lantas Allah perintahkan api untuk mengganti sifatnya, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dingin engkau, selamatkan Ibrahim. Bukan lantas terbakar Ibrahim, malah kedinginan. Nah, ada orang yang juga hampir mendapati nasib yang sama, akan dilempar ke dalam kobaran api yang sedang besar. Namun karena satu penasehat spiritualnya Al-Aswad itu kan kemudian membisiki Al-Aswad, Al-Aswad, kalau benar engkau lemparkan dia ke dalam tengah kobaran api itu, terbakar dia, maka dia menjadi pahlawan, mempertahankan akidah keislamannya, mempertahankan tauhid yang dia pegang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Rasulullah Muhammad utusan Allah dan khataman nabiyyin. Dia jadi pejuang. Tapi Al-Aswad, ujar penasehatnya tadi, ini orang ahli ibadah. Kalau saja ia dilemparkan ke dalam kobaran api dan ternyata Allah perintahkan api, ya nakuni bardaw wa salama ala Abu Muslim, misalnya begitu, perintah Allah kepada api untuk merubah sifatnya yang tadinya membakar lantas menjadi dingin. Oh, hilang pengaruhmu untuk mempengaruhi orang-orang mempercayai bahwa engkau adalah nabi yang menggantikan Muhammad dan menjadi utusannya Allah. Hilang pengaruhmu nanti. Kenapa? Karena orang jadi percaya dengan Abu Muslim. Wah, ini yang nabi kita ini, bukan Al-Aswad. Nah, maka mendengar itu akhirnya Al-Aswad mengikuti saran penasehatnya untuk
tidak kemudian melemparkan Abu Muslim ke dalam kobaran api, namun mengusirnya keluar dari negeri Yaman. Dan sampailah ia ke Madinah. Mendengar Umar bahwa yang di hadapannya ini adalah orang yang Allah selamatkan daripada kematian karena dibakar oleh penduduk Yaman, langsunglah Umar itu kemudian memeluk dan mendekapnya sambil menangis. Bapak Ibu, jadi pertanyaannya, dari negeri mana engkau? Dari Yaman. Yaman, berarti kamu tahu dengan orang yang akan dibakar terus diselamatkan oleh Allah itu. Bagaimana kabar dia? Alhamdulillah dia baik-baik saja, kata pada Abu Muslim. Mendengar dan melihat senyumannya itu, firasat Umar mengatakan, jangan-jangan kau orangnya ini yang mau dibakar itu. Lantas ia mengangguk, iya akulah orangnya. Dengan serta-merta mendengar itulah orang yang diselamatkan Allah, Umar langsung memeluk, langsung mendekapnya sambil menangis. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanmu dari mereka. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanmu dari mereka. Umar menyambutnya dengan sangat baik. Disambut, dipeluk, didekap, kemudian dipegang tangannya. Lalu diajaklah oleh Umar Abu Muslim Al-Khawlani tadi untuk keluar dari Masjid Nabawi. Tidak lain adalah bertemu dengan Amirul Mukminin, Khalifah Rasulullah SAW, sahabat Nabi di dalam gua, Abu Bakar Siddiq. Wah, setelah dipeluk, dibekap, sambil menangis-nangis, Umar, ya Allah, engkau orangnya. Rupanya engkaulah orang yang mempertahankan akidahmu, tidak goyah untuk kemudian melihat kobaran api itu berubah untuk menjadi orang yang syirik, orang yang kafir, tapi malah dengan tegar melawan nabi palsu tadi. Meskipun tidak punya kekuatan, tapi kekuatan iman di dalam hatinya ini sungguh mengagumkan bagi Umar, sehingga Umar sampai menangis. Alhamdulillah, puji Allah yang sudah menyelamatkanmu dari mereka, pengikutnya Nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi. Lalu tangannya dipegang oleh Umar, diajak keluar dari Masjid Nabawi untuk menemui Amirul Mukminin. Karena saat itu baru saja ditunjuk dan dikukuhkan, dibaiat oleh Umar, orang yang pertama membaiat setelah Rasulullah wafat itu. Pertama kali yang membaiat Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah sebagai khalifah, bukan sebagai Rasul, sebagai pemimpin kaum muslimin, itu adalah Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar sampai kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia berseru seraya berkata, wahai khalifah, wahai Abu Bakar, segala puji bagi Allah yang tidak mematikan aku sampai Allah mempertemukan aku dengan salah satu umat Muhammad SAW yang mengalami peristiwa yang sama dengan apa yang ditimpakan kepada Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Senangnya Umar dengan ucapan itu, Bapak Ibu, memang ditunjukkan sedemikian rupa. Sambil bergegas bertemu dengan Abu Bakar, masih jauh hitungannya, dia sudah berteriak, berseru, wahai Abu Bakar, khalifah kaum muslimin. Nah, kebayang kita saking senangnya Umar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak mematikan aku. Aku belum mati lagi, katanya. Kan hitungannya ya, nanti setelah Rasulullah itu Abu Bakar yang menyusul, barulah setelah itu Umar. Namun yang paling dekat kematian tidak lain adalah putri beliau Fatimah. Karena memang Fatimah menjadi orang yang wafat setelah baginda Rasulullah. Tidak lama setelah Rasulullah, putrinya Fatimah. Ujar Umar, alhamdulillah segala puji bagi Allah
yang tidak mematikan aku sebelum aku dipertemukan dengan salah satu umat Muhammad SAW yang mengalami peristiwa sama dengan apa yang Allah timpakan kepada kekasih hatinya. Khalilur Rahman itu kekasih hati yang dekat, yaitu Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim dibakar hidup-hidup dan diselamatkan oleh Allah karena diperintahkan api yang membakar tidaklah bersifat membakar lagi, namun menjadi dingin. Ini orang ditimpakan nasib yang sama, hampir saja dibakar di tengah gerombolan orang yang sedang pesta pora hitungannya. Di tengah kobaran api yang membara akan dilemparkan ke dalam api. Namun diselamatkan oleh Allah dengan bisikan penasehatnya Nabi palsu itu, kemudian sampai ke Madinah dan bertemu dengan Abu Bakar, Umar. Sehingga Umar kesenangan dan kegembiraannya itu terlihat tatkala ia memperkenalkan Abu Muslim kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian mereka berdua duduk bersama dengan Amirul Mukminin, hitungannya jadi bertiga, berbincang-bincang. Yang dibincangkan oleh Abu Bakar adalah Al-Aswad Al-Ansi, Nabi palsu. Lalu Umar bin Khattab bertanya, apakah engkau tahu wahai Khalifah, bagaimana kabar terakhir tentang Al-Aswad Al-Ansi, Nabi palsu itu? Khalifah diam. Kalau ditanyakan ke Abu Muslim menjawab, tahu ya bagaimana kabar Nabi palsu itu? Kan pembicaraan tiga arah sekarang ini, ada tiga orang. Kemudian Khalifah belum menjawab, Abu Muslim sudah menjawab, wahai Umar, aku tidak tahu, tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Nabi palsu itu sejak aku meninggalkan Yaman. Hitungannya kan sudah berbulan-bulan itu, karena dari Yaman menuju Madinah ini butuh hari-hari yang banyak, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kemudian yang menjawab Umar yang bertanya, kemudian Umar yang menjawab. Khalifah diam, Umar yang menjawab, bergembiralah engkau, Allah sudah membunuhnya melalui tangan para mujahid yang ikhlas, yang memegang teguh keimanannya. Sungguh Allah sudah menghancurkan kekuasaan Nabi palsu itu dan tidak lagi ia memiliki kedudukan. Para pengikutnya pun sudah kembali ke dalam agama Allah sambil memohon ampunan atas apa yang sudah menimpa mereka. Mereka bertobat dari kemurtatan dan kemurtatan itu tidak akan lagi terulang selamanya. Ujar Umar menyahuti pertanyaannya sendiri. Kenapa Khalifah saat itu diam? Karena memang Khalifah Abu Bakarlah yang memerintahkan untuk segera menumpas nabi-nabi palsu setelah bermunculan wafatnya Rasulullah, memunculkan banyak nabi-nabi palsu. Tidak cuma satu, banyak. Sampai ke negeri Yaman juga terdapat nabi palsu. Di sekitaran Rasulullah saja ada Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab pun ditumpas oleh Abu Bakar. Dan tugas pertamanya Khalifah Abu Bakar Siddiq tidak lain adalah menegakkan ketauhidan, keimanan, akidahnya umat Rasulullah dari pengakuan-pengakuan nabi-nabi palsu. Jadi inilah yang terjadi. Abu Bakar mempertahankan keimanan setelah wafatnya Rasulullah itu. Utama tugas khalifah saat itu membebaskan umat dari pengakuan nabi-nabi palsu. Banyak sekali nabi palsunya. Nah, di zaman itu saja Bapak Ibu, baru wafatnya Rasulullah sudah ada nabi palsu. Apalagi hitungannya 14 abad setelahnya, sampailah ke zaman kita yang ketika di Jawa ribut dengan adanya nabi palsu.
Tambah lagi di Sulawesi ada Jibril. Oh, malaikat Jibril aja muncul. Nabi palsu di Sumatera muncul pula. Nabi palsu di Jawa muncul. Lah, itu kan hitungannya sudah 14 abad. Jangankan 14 abad, saat Rasulullah diberitakan wafat saja sudah ada yang mengaku sebagai nabi. Dan tugas utamanya Abu Bakar Siddiq adalah menumpas nabi-nabi palsu ini. Dan salah satu yang ditumpas oleh para mujahid atas perintah khalifah itu tidak lain adalah Al-Aswad Al-Ansi, nabi palsu yang datangnya dari Yaman. Bapak Ibu mendengar berita dari Umar tadi, Abu Muslim bertahmid, alhamdulillah. Kemudian ia berkata, wahai Ibnul Khattab, aku memuji Allah yang tidak mengeluarkan aku dari dunia ini sampai aku bahagia dengan kematian orang-orang zalim itu, juga dengan kembalinya saudara-saudaraku yang sudah ia sesatkan dan telah ia tipu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran meskipun di dalamnya mengandung kesesatan dan kekufuran. Dia pun telah mengembalikan mereka semua dalam pangkuan Islam. Umat Islam yang ada di Yaman sudah dikembalikan ke tauhidannya untuk tidak mempercayai nabi palsu yang zalim dengan kecerdikan dan kelicikannya sebagaimana yang kita gambarkan dan kita baca bersama tatkala Syekh Mun'im Al-Hashimi dalam kitab Asul Tabi'in menerangkan apa triknya Al-Aswad Al-Ansi itu biar dia seakan-akan mengetahui semua permasalahan orang Yaman. Dia kembali kita ingat sebarkan mata-mata anak buahnya menyebar ke seluruh pelosok negeri Yaman. Lantas mencuri dengar, mencari berita apa yang dialami oleh si A, oleh si B, oleh si C, dan kemudian memberi berita kabar gembira bahwa yang bisa memberikan solusi, jalan keluar apapun permasalahan yang dihadapi itu adalah Al-Aswad Al-Ansi. Dia buat dirinya seakan-akan angker, bajunya hitam, jubahnya hitam, sorban yang ada di kepala imamahnya hitam, matanya dicelakin hitam, tinggi besar orangnya, seakan-akan orang takut untuk menongakkan wajah melihat wajahnya, sehingga memang angker orangnya. Dari bentuk perawakan dan gambarannya ini aja kita kan sudah bisa melihat perawakan penjahat di situ. Tambah lagi namanya Al-Aswad, namanya aja orang hitam, orang yang hitam, Al-Aswad, orangnya hitam. Nah, Allah sudah selamatkan umat Muhammad yang ada di Yaman. Ujar Umar, sudah ditumpas, pengikutnya sudah dikembalikan kepada ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan antara Abu Muslim bersama Umar bersama Abu Bakar telah dijadikan sebagai wasilah untuk memuliakan Islam. Juga terus berulang sepanjang kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Masih saja, terus saja ada yang lantas dengan polahnya, lantas dengan kelicikannya mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Jangankan tatkala Rasulullah, jangankan sekarang, tatkala Rasulullah wafat saja sudah ada yang mengaku sebagai penggantinya Rasul. Tambah lagi, dalam era itu tugas utamanya Abu Bakar Siddiq tidak lain adalah menumpas nabi-nabi palsu itu. Jadi kirimkan panglima perang untuk menumpas Musailamah Kadzdzab. Kirimkan panglima perang, pasukan prajurit kaum muslimin menumpas Al-Aswad Al-Ansi yang ada di Yaman, yang ada di Syam, yang ada di Irak. Ini terus banyak. Tugasnya tidak lain adalah menumpas orang-orang yang mempengaruhi umat Islam atas kematian Rasulullah untuk percaya akan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
Maka Al-Quran menerangkan, Rasulullah menjelaskan bahwa tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti barulah pembebasan negeri-negeri, perluasan kekuasaan Islamiyah itu terjadi di eranya Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq dengan tugas utama menumpas para nabi-nabi palsu, digantikanlah Abu Bakar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Umarlah yang mengawali instansi. Kekuasaan Islam itu semakin meluas tatkala Umar yang menjadi khalifah kemudian memerintahkan dakwah Islamiyah semakin diperluaskan. Maka sampailah ke negeri-negeri yang jauh, bahkan ke Eropa. Ini perintahnya meluaskan kekuasaan Islam. Tambah lagi nanti tatkala Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang paling panjang memang di antara Khulafaur Rasyidin, memimpin kaum muslimin. Baru tambah dengan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Utsman, maka 4 Khulafaur Rasyidin ini hitungannya hampir dalam kurun waktu 25 sampai 30 tahun kepemimpinan para sahabat Rasulullah, barulah kemudian muncul khalifah dari Bani Umayyah. Umayyah itu pakai ratusan tahun juga menguasai daulah Islamiyah. Baru setelah itu digantikan oleh Abbasiyah. Abbasiyah pun hitungannya jauh sampai ratusan tahun. Hancur Abbasiyah, habis kekuasaan Islam, kemudian muncul Mamaluk. Mamaluk itu kerajaan-kerajaan kecil. Dan yang paling tinggi, paling lama kekuasaannya kemudian adalah Utsmaniyah Turki. Sampai kita merdeka, hitungannya abad 18, itu Turki masih ada. Dihabiskan oleh Ataturk. Dengan kekuasaan Islam itu diganti kekuasaan Turki menjadi republik. Maka Turki dengan daulah Utsmaniyahnya memiliki peranan penting di Saudi Arabia yang memerdekakan Saudi untuk diberikan kepada Raja Abdul Aziz As-Saud. Itu adalah daulah Utsmaniyah Turki. Sehingga kalau orang-orang Turki mau datang ke Saudi, Makkah, Madinah, itu tidak boleh dibatasi, karena memang yang memberikan kemerdekaan kepada Saudi diberikan kepada rajanya Saud. Nama Saudi Arabia itu diambil dari Raja Saud, yaitu Abdul Aziz As-Saud. Pimpinlah ini Saudi Arabia. Nama negerinya Saudi Arabia, hitungannya begitu. Yang memberikan orang Turki, karena kekuasaan terakhir daulah Islamiyah itu adalah daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Daulah Utsmaniyah itu habis tatkala Ataturk menggantikan, tidak lagi menjadi khalifah, menggantikan sistemnya Turki menjadi sistem presidensial, menjadi presiden Turki, tidak lagi menjadi Amirul Mukminin khalifah. Dan itu yang mengilhami Soekarno, Hatta, sehingga Indonesia kemudian bukan daulah Islamiyah, Indonesia bukan khalifah, Indonesia ikut presidensial. Jadi ada presidennya, namanya republik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paling panjang daulah itu ya daulah Utsmaniyah, hampir puluhan abad. Tambah lagi saat itu yang besar, daulah kekuasaan Islam yang besar di India ada daulah Mughal. Di Persia ada Syafawiyah. Nah, ini daulah yang panjang-panjang, dan yang paling panjang di antara 3 masa keemasan daulah ini ya daulah Utsmaniyah Turki. Maka kalau kita lihat bangunan-bangunan yang ada di Makkah, di Madinah, itu bias dari bangunan Turki.
banyak sekali. Bahkan memang tatkala Masjid Nabawi ini perluas seperti sekarang, bangunan-bangunan yang dibangun oleh Daulah Utsmaniyah Turki itu masih dipertahankan. Maka peninggalan Rasul, jejak-jejak sejarah itu banyak adanya di Turki. Karena Istanbul selaku ibu kota Turki ini punya Hagia Sophia, itu tempat museum semuanya Rasulullah, bajunya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, terompahnya Rasulullah, darahnya Rasulullah, janggutnya Rasulullah. Nah, ini semua dimuseumkan di Turki. Karena memang rajanya waktu itu adalah raja yang Sultan Turki. Bahkan kalau kita sekarang sampai ke Arafah, sepanjang jalan Arafah menuju Muzdalifah, kita menemukan bendungan air. Namanya bendungan air Zubairah. Itu nama istri daripada Sultan Turki. Artinya memang panjang sekali daulah Turki ini, daulah Utsmaniyah ini menguasai dunia Islam, dan salah satu keistimewaan oleh kekuasaan Turki yang merdekakan Saudi Arabia. Tidak lagi berada di bawah Turki, dengan catatan ya orang Turki kalau datang ke Saudi itu terserah mau 10.000 mau 1 juta, itu ya bebas. Turki tidak bisa diganggu gugat. Karena apa? Karena negerimu saja hadiah dari kami. Kan hitungannya begitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi kemudian kepada Abu Muslim Al-Khawlani setelah ia bertemu dengan Abu Bakar Amirul Mukminin, ia bertemu dengan Umar berada di Madinah Al-Munawwarah. Nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah akan kita sambung lagi, karena memang banyak sekali keistimewaan apa yang ditulis oleh Syekh Mun'im Al-Hashimi tentang Abu Muslim Al-Khawlani ini di dalam kitabnya. Belum lagi ketika ia berangkat menuju Syam, ia berangkat ikut kepada Muawiyah yang menjadi gubernur di Syam. Nanti pada pertemuan berikut insyaallah akan kita bahas. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman ma tanfa'una wa zidna hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.